Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. ثم أدعوهم أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا ببركة علماء الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan dan santriwati yang bisa berada, mari kita lanjutkan pengajian kita Tarbiyatus Shalihin yang berkenaan dengan tawakal kemarin ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimin bin Murtab bin Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib al-Quraisy at-Tamimi radhiyallahu anhu. Wa huwa dan utawi Abu Bakar wa abuhu lan bapak Abu Bakar wa ummuhu lan ibuke Abu Bakar iku sahabatun sahabat. Jadi abahnya Abu Bakar, ibunya Abu Bakar sendiri itu semua sahabatnya Rasulullah. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah manhum sanging kabeh. Ini kabeh ya Abu Bakar, ya ibunya, ya bapaknya, semua sahabatnya Rasul. Qala ndika sapa Abu Bakar, ingkang Abu Bakar nazartu ila aqtamil musyrikin. Nazartu ningali sapa ingsun ila aqtamil musyrikin maring kelamaani biro-biro musyrik. Wa nahnu lan utawi kita iku fil ghari ing dalem guwa. Wa hum lan utawi al musyrikin iku ala ruusina ing atase ndure kita. Jadi Rasulullah di dalam gua, kemudian Abu Bakar dan Rasulullah melihat kakinya orang-orang musyrik di atas itu. Fakultu mengkonuli ngucap sapa ingsun, Abu Bakar yang ngucap, ya Rasulullah, law anna ahadakum nawara tahta qadamayhi la absarana. Ya Rasulullah, utusan Allah, lau anna ahada lamun sak temene salah swijine musyrikin iku nadzara ningali sapa ahad tahta qadamaihi ing ngisore delamaane iku la absara yakti padha ningali sapa ahad na ing kita. Maqala mengkono ning dika sapa Kanjeng Nabi, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salihu. Ma utai apa iku dhannuka penyono sira ya Abu Bakar hu Abu Bakar
Isnaini kelawan wong loro. Allah Gusti Allah iku salihuma zat kang neloni utawa zat kang nomor 3 sapa Allah. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis. Santriwan dan santriwati yang saya banggakan dimanapun saja berada, hadis ini menceritakan sebuah kasus, sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW bersama sahabat yang namanya Abu Bakar, di mana ketika beliau berdua ini ada di dalam gua. Jadi kalau ada di dalam gua itu biasanya gua itu ada di dalam lereng gunung begitu, kemudian ada lubang masuk itu. Kemudian kebetulan ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu di dalam gua, ya, kakinya para kaum musyrikin itu ada di atasnya itu. Ya, kalaulah seandainya kaum musyrikin itu melihat kakinya ke bawah, niscaya dia akan melihat Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau seandainya benar-benar orang musyrikin itu melihat, wah ini entahlah, wallahu a'lam bishawab. Tapi apapun adanya itu memang sudah dijaga oleh Allah. Jadi tentu Abu Bakar dan Rasulullah itu dalam kondisi aman, tidak diketahui oleh para kaum musyrikin. Kalau seandainya kita ada di sana, mesti kita tuh deg-degan ya, pasti itu. Jadi rasanya, seandainya dia melihat ke bawah aja, hancur lah. Tapi adalah kersana Allah ya. Kalau Allah menyelamatkan ya bisa aja. Artinya apa? Kaum musyrikin itu nggak melihat ke bawah, sehingga amanlah dari bahaya jahatnya kaum musyrikin. Ya. Peristiwa itu diceritakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah setelahnya itu terjadi. Nah, cerita itu ditanggapi oleh Rasulullah. Dalam kondisi seperti itu ya Abu Bakar, bagaimana Anda? Kita berdua itu ya ada di dalam gua itu, bagaimana kondisinya? Dengan siapa kita berdua di sana? Kalaulah seandainya kita berdua di dalam gua itu, sebenarnya ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga itu siapa? Allahu Thalithun. Allah lah ya, zat yang nomor 3. Jadi kalau Abu Bakar dan Rasulullah berdua ada di dalam gua itu, yang ketiganya ada Allah. Artinya apa? Artinya kalau Abu Bakar dan Rasulullah ya itu dalam kondisi bahaya, ya, bahayanya dari jahatnya kaum musyrikin, tentu Allah menjaganya dari pihak yang ketiga ini. Buktinya apa? Aman. Rasulullah tidak dikenai perilaku jahatnya kaum musyrikin. Ya, di situ apa intinya tawakal? Jadi kalau udah seperti itu, Rasulullah dan Abu Bakar memasrahkan. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, linding kepada Allah. Tapi ya alhamdulillah kondisinya selamat. Ya, itulah. Jadi kalau kita pasrahkan diri, tawakalnya kita kepada Allah dengan sepenuh keyakinan yang mantap, insya Allah ya. Tapi kalau seandainya keyakinan kita, tawakal kita itu kurang pas,
Ini yang menjadi bahaya. Jangan-jangan kalau ada kata jangan-jangan nah ini. Tapi kalau udah mantap, das, apapun yang terjadi ini kalau kehendak Allah sudah aman. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, mari kita lanjutkan ya hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan ummil mukminin Ummi Salamah. Hadis saking ummil mukminin Ummi Salamah. Wasmuha utawi jenenge ummil mukminin iku Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun kang dadi anak wadone Abi Umayyah Hudzaifah Al-Mahzumiyah kang basa kaitan Mahzumiyah. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah nang saking ummul mukminin Ummi Salamah. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza kharaja ari kalane miyos sapa Kanjeng Nabi min baitihi saking daleme Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Pripun dungane bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Pentingane Kanjeng Nabi. Dungane Kanjeng Nabi ketika dia Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah kelawan asmaullah tawakkaltu pasrah ingsun 'ala Allah ing atase Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan an adilla ing yen to kesasar sapa ingsun au udalla utawa den sasarne sapa ingsun au adilla utawa kepleset ingsun saking dalan kang jejeg au udalla utawa den plesetake ingsun saking dalan kang jejeg au adlima utawa kesasar sapa ingsun au udlama utawa den sasarne sapa ingsun au ajhala utawa bodho ingsun au yujhala utawa den bodhoni sapa ingsun sapa alaiya ingsun. Hadis utai hadis itu sahih rawang riwayatake hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa ghairu malan liyane karone Abu Dawud lan Tirmidzi biasa ni dah sahih kan diperosana dengan sahih. Kalau nanti kau sepatu mentiman Tirmidzi hadis utai hadis iku hasan sahih pun sahih. Wa hadza utailah hadis iku lafzu Abi Dawud lafati Abu Dawud. Santriwan dan santriwati yang berbahagia. Jadi ini resep sebenarnya. Doa yang sudah dikemas oleh Rasulullah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau bepergian meninggalkan rumahnya. Ini adalah ajaran Rasulullah ya, patut untuk kita contoh dan justru seharusnya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kita keluar dari rumah kita. Seperti itu. Ya. Cuma kita tuh biasanya pendek saja doa kita ketika kita mau pergi ya, keluar dari rumah. Doanya biasa bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kalau sempat. Kadang-kadang tidak sempat juga. Ya, apalagi sampai disambung dengan doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au adilla au udalla au adlim au udalla au ajhal au yujhal alaihi. Rata-rata.
telaten atau memang nggak hafal ya nggak tahu lah. Ya, sebenarnya kalau seandainya kita hafalkan, kita lakukan amaliyah yang dilakukan Rasulullah itu luar biasa. Ya, jadi doanya Rasulullah ketika Rasulullah mau pergi meninggalkan rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Jadi setelah dia berangkat, pasrahkan dirinya kepada Allah, ya, dan berdoa, ya Allah, kami minta perlindungan dari perkara yang menyesatkan atau disesatkan, atau perkara yang menggelincirkan atau tergelincirkan, atau perkara yang zalim atau dizalimi, atau bodoh atau dibodohi memudai kepadaku. Jadi semua itu diminta oleh Rasulullah dalam rangka untuk keselamatan jiwa. Jadi sebenarnya kalau Rasulullah itu adalah, walaupun Rasulullah sendiri itu tidak berdoa seperti ini, sudah dijaga oleh Allah, dikawal oleh malaikat. Dimanapun Rasulullah pergi, dikawal oleh para malaikat. Jadi sudah otomatis diselamatkan. Tetapi kenapa Rasulullah sendiri kok dia berdoa seperti ini? Ini dalam rangka adalah pelajaran bagi para umatnya, supaya umatnya itu mau berdoa, minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam mara bahaya. Di antaranya adalah doanya seperti ini. Ini adalah dalam rangka pembelajaran kepada para umatnya termasuk kita. Ini lucunya lagi, kalau seandainya Rasulullah sudah dijaga walaupun dia tidak berdoa oleh para malaikat, kita yang belum tentu dijaga oleh malaikat kok tidak mau berdoa. Nah, ini kan lucunya seperti itu. Nah ini, makanya supaya kita itu dijaga dan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bahaya, maka kita berdoa seperti ini sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya dalam kehidupan kita nanti. Amin. Allahumma amin. Tentunya kita sebagai masyarakat santri kan seperti itu ya. Kalau persoalan doa dan doa ini sudah kenyangan harian bagi kita, dimanapun saja. Jadi kalau yang namanya santri itu dimanapun harus santri ya, perilakunya santri, pakaiannya pun santri, tingkah lakunya santri, pokoknya segala-galanya serba santri. Ya, namanya santri itu tidak ada di pondok pesantren saja, di pasar santri, di mall santri, ya, di mana lagi tetap santri. Artinya apa? Perilaku santri itu tetap kelet dalam pribadinya. Tidak boleh lepas ya pakaian-pakaian santri itu. Ya, arti pakaian itu adalah perilaku, tutur bahasa, ya, dan sebagainya itu menunjukkan kesantrian seperti itu. Supaya apa? Kredibilitas santri, nama santri tetap ya kita sandang dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan pakaian santri yang kita gunakan setiap hari ini membawa dampak positif bagi kita semua dimanapun kita berada. Tentunya seperti itu harapannya. Ya, amin Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala. An Anasin saking Anas radhiyallahu anhu qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Rasulullah, man utai sapane iku qala ngucap sapa man, yakni negesne sapa Kanjeng Nabi, idza kharaja rikalani metu ya sapa Kanjeng Nabi min baitihi idza kharaja rikalani metu sapa man
min baiti saking ya daleme man to omeman bismillahi kelawan maca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun Allah ing atase Gusti Allah. Wala haula lan ora ana kekuatan iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa angin ana kekuatan billahi sartane Allah. Yuqalu den ngendikaake lahu ketiniman hudita wa kufita ufijan patanaha anhu asyaitan. Kalau tenindikane lah maring man hudita den wehi pituduh sira kufita lan den cukupi sira ukitalan den raksa sira watanahalan ngedoh nganhu saking man apa asyaitanu setan. Ini tadi. Jadi di samping doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas tadi, ini juga ada tambahan doa. Ya. Bagaimana doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kalau di atas ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla dan seterusnya. Di sini agak sedikit berbeda. Sama-sama diawali dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tapi ada terusan wala haula wala quwata illa billah. Sederhana, cukup gampang dihafalkan dan insya Allah kita semua sudah hafal. Cuma mengistiqomahkan doa ini ajalah sebenarnya yang susah untuk kita lakukan. Itu saya katakan tadi. Ya, kadang-kadang kita lupa, tak sadar. Ya mungkin entah karena apa ya, mungkin sudah dipanggil temannya atau terburu dengan pekerjaannya sehingga begitu dia keluar dari rumah kadang-kadang salam pun tidak, apalagi doa. Ini tradisi yang tidak pas bagi kita. Jadi mari sama-sama kita biasakan, ya, kita biasakan. Biasakan apa? Biasakan berdoa ketika kita ya keluar dari rumah, mau pergi kemana arah kita mau pergi, dimanapun kita mau pergi. Ya tentunya ya kita tuh pergi meninggalkan rumah itu untuk sesuatu yang baik, tidak untuk maksiat gitu loh. Kalau untuk maksiat lain lagi persoalannya. Ya berarti kita berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, ya, atau kita berangkat kerja di kebun, di ladang dan sebagainya, sambil kita memakai sepatu, umumnya misalnya ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa toh kita disuruh berdoa seperti ini? Itulah hudita kufida kita wa talahaan syaitan. Kalau seandainya kita berdoa seperti itu, insya Allah kita akan ditunjukkan. Siapa yang menunjukkan? Ya tentunya Allah lah yang memberi petunjuk. Ya. Kemudian di samping kita diberi petunjuk oleh Allah, juga kita akan dicukupinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicukupi dari apa? Dari segala kebutuhan yang kita butuhkan, ya, baik dalam kebutuhan kita hari-hari, kebutuhan masa yang akan datang, insya Allah, ya, dia apa? Dicukupi oleh Allah. Sudah kita diberikan petunjuk, sudah kita dicukupi oleh Allah, juga kita dijaga oleh Allah dari berbagai hal. Sesuatu yang membahayakan bagi kita, sesuatu yang mencelakakan kepada kita, sesuatu yang membuat kita tidak baik,
dijaga. Dan yang paling sip betul ini adalah hantu asyaitan. Setan-setan yang akan mengganggu dan menggoda kita itu semua akan minggir semua. Ya, sebab apa? Sebab kita mau berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah di atas, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan ini Rasulullah lah yang mengatakan, bukan buatan siapa-siapa. Kalau Allah Rasulullah mengatakan seperti itu, dan ini hadisnya adalah hadis termasuk hadis sahih ini, ya otomatis lah, masa sih Rasulullah bohong? Tak mungkin. Karena Rasulullah itu adalah dia punya sifat as-siddiq. Artinya apa? Dia adalah bisa dipercaya, ya. Dia adalah siddiq, ya. Dia sifatnya adalah benar, tidak salah. Artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah benar. Kita tinggal melakukan saja sebenarnya, tinggal mengamalkan saja. Kita biasakan dalam kehidupan kita. Insya Allah kehidupan kita berkah dimanapun kita berada. Ya, kalau kita mencari rezeki, insya Allah rezekinya kita berkah. Kalau kita misalnya kerja, insya Allah pekerjaan kita berkah. Ya, di mana saja kita pergi, kalau itu ada keberkahan bagi kita, insya Allah manfaat bagi kita, juga manfaat bagi orang lain. Ya, saudara sekalian yang saya sayangi, satu lagi hadis kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas radhiyallahu anhu qala. Wan Anas nan hadis sing Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Anas, karena ketemu sapa akhwani ya koncolu. Jadi artinya ini ada dua teman bertemu. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingatasi waktu saking Kanjeng Nabi. Kana lan ana sapa ahaduhuma salah sucine akhwan iku yati teka sapa akhwan. Sowan sapa akhwan an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah sijine dia sowan ing Kanjeng Nabi. Wal akharu lan utawi sing liya iku yahtarifu nyambut gawe sapa akhwan. Fasyaka mongko nuli wadul itu ya melaporan lah disebutnya. Sapa al-muhtarifu wong kang nyambut gawe akhahu ing sedulure akad. Sapa al-muhtarifu sapa al-muhtarifu wong kang nyambut gawe akhahu ing sedulure akad lin nabi maring Kanjeng Nabi. Laporkan kepada Nabi. Faqala mangko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, la'allaka menawa sira iku turzaku den rezekine sapa sira bihi sebab akhawati. Rawah Abu Tisabah Tirmidzi Imam Tirmidzi bi isnadin sahihin dengan isnadnya sahih ala syarh muslimin wa syarh muslim. Sendirian santiati yang berbahagia. Ya, hadis ini pendek. Ini menceritakan ada ya kasus juga ini. Ada dua bersaudara. Yang satunya itu datang kepada Rasulullah. Artinya dia sowan kepada Rasulullah. Yang satunya itu adalah bekerja. Kemudian yang bekerja ini ya dia melabrak kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan kita itu tidak mau bekerja ya Rasulullah. Ya. Lantas bagaimana? Ya bagaimana kalau tidak mau kerja? Jawabnya semua sederhana, la'allaka turzaku bihi. Mudah-mudahan ya kawanmu itu diberikan rezeki ya sebab Anda mau bekerja gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya berkawan, yang satunya bekerja, yang satunya tidak. Ya. Masing-masing apa dikasih rezeki, insya Allah akan dikasih rezeki. Ya, berkat apa? Berkat persaudaraan seperti itu lagi.
Santriwan dan santriwati yang berbahagia dimanapun saja berada. Jadi kesimpulan dari atas sampai bawah ini bahwasanya ini adalah menunjukkan sikap tawakal kita kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah dalam berbagai macam hal. Ini adalah perlu bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi di ujungnya adalah pasrahkan diri kepada yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi itu adalah hak Allah, kehendak Allah. Tidak ada satupun manusia yang punya kehendak kecuali dengan kehendak Allah itu sendiri. Ya. Allah lebih tahu, Allah maha bijak sesuatu yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya. Yang penting kita sudah berusaha, sudah tawakal kepada Allah sebagai Allah, ya sudah, di ujungnya apa Allah berikan pada kita terima dengan ikhlas. Itu aja. Mudah-mudahan kita semua santriwan dan saudara semuanya, setelah kita mempelajari beberapa hadis yang ada ini, kita bisa memposisikan diri kita, ya, menempatkan diri kita, sekaligus kita bisa meniru apa yang menjadi ajaran Rasulullah, ya, doa-doa yang sudah diberikan kepada kita dapat kita gunakan, dapat kita amalkan, sehingga kita menjadi orang yang bahagia sejahtera baik dunia dan akhirat. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam alhamdulillah. Amin. Mohon maaf dengan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل